Hostnya yang bocor di mute aja nggak apa-apa ya. Sekarang gimana? Dengeran? Ya, Kedengaran, Pak. Ya kita lanjutin ya. Oke. Oke, nah biasanya kalau kita melakukan meta-analisis itu memang selalu dikawinkan dengan SLR, Systematic Literature Review, gitu ya. Contoh nih, coba buka ya. Bentar. Saya buka browser sebentar. Browser saya kelihatan. terlihat Pak. Oke, saya coba akses PubMed ya. PubMed. Nah, ini yang paling atas, PubMed. Oke, saya ketik di sini misalnya meta analisis. Gitu ya. Nah, ini ya contoh-contoh paper yang meta analisis dan memang kadang dikaitkan dengan systematic review ya, systematic review gitu ya, selalu dikaitkan dengan systematic review gitu ya. Selalu dikaitkan dengan systematic review gitu ya. Jadi sejumlah paper memang selalu dikaitkan antara meta analisis dengan systematic review and network meta analisis. Nah, seperti itu ya. Jadi sering dikaitkan. Nah, balik lagi ke sini. Nah, oleh karena itu ketika kita mengkondak meta analisis, maka sebenarnya meta analisis itu merupakan kelanjutan ya. Kelanjutan dari kita melakukan SLR. Jadi SLR itu dalam rangka memilah paper-paper yang akan kita meta analisis gitu ya. Nah, jadi meta analisis itu SLR itu sendiri sebuah upaya ya, sebuah upaya untuk mengumpulkan relevan evidence. Evidence itu paper-paper penelitian orang ya. Kita kumpulkan yang pengumpulannya ini dengan metode tertentu, cara tertentu gitu ya, sehingga dalam rangka menjawab sebuah masalah penelitian tertentu atau topik penelitian tertentu. Nah, SLR ini mesti sistematik metodenya sehingga dalam rangka tadi mengurangin bias, ya mengurangin bias. Oke. Nah, oleh karena itu di dalam SLR mesti jelas di state ya, disebutkan apa namanya objektifnya, tujuannya apa. Terus juga mesti diceritain bagaimana kita melakukan pencarian datanya. Wajib itu. Wajib diceritain supaya apa? Supaya orang lain kemudian bisa menguji apakah data yang kita dapatkan untuk melakukan meta analisis ini udah sesuai apa enggak gitu ya. Sehingga systematic search ya, proses pencarian datanya itu mesti dilaporkan ya, mesti dilaporkan. Berikutnya kita juga mesti melakukan upaya penilaian terhadap paper-paper yang akan kita include-kan di dalam meta analisis. Jangan sampai ada paper yang harusnya include kita nggak include-kan, atau harusnya kita nggak include-kan kita include-kan. Jangan sampai. Oleh karena itu perlu ada assessment, penilaian, gitu ya. Perlu ada penilaian. Oke. Nah, apa hubungannya antara SLR dengan MA? Tadi SLR ini menyediakan paper-paper yang akan kita meta analisiskan, gitu ya, sehingga paper yang akan kita meta analiskan itu bukan hasil tebang pilih, bukan. Jadi nggak boleh ada tebang pilih ya di dalam meta analisis, nggak boleh. Jadi kita pilih nih, yang ini aja nggak boleh. Dia pemilihannya udah hasil SLR. Jadi hasil SLR, di mana tadi tahapannya harus ada systematic search gitu ya, harus ada assessment gitu ya, dan seterusnya. Sehingga harapannya paper yang akan lolos di dalam tahapan SLR untuk kemudian dimeta analisiskan itu memang sudah seharusnya demikian.
gitu ya. Nah, di dalam meta analisis nanti karena dia bagian dari SLR, nanti harus ada studi rasional, rasionalisasi dari penelitian kita. Tujuannya apa, masalah yang ingin diangkat apa, gitu ya, motivasinya apa. Kenapa kita melakukan itu? Itu namanya studi rasional. Gitu ya. Kemudian studi eligibility kriteria. Jadi kita mesti membuat kriteria yang mengatur ya, yang akan memilih paper mana ya, penelitian mana yang eligible. Eligible itu berhak gitu ya, layak lolos untuk kita lakukan meta analisis. Berikutnya juga kita mesti melakukan search strategi sedemikian rupa agar proses pencariannya ini benar-benar exhaustif, karena meta analisis ini adalah kuantitatif ya. Meta analisis ini adalah pendekatan kuantitatif. Sehingganya salah satu parameter kesuksesan metode kuantitatif di dalam review ini adalah pencarian datanya itu harus exhaustif. Exhaustif itu luar biasa gitu ya. Pencariannya itu harus banyak, harus mendalam, harus luas gitu ya, semuanya harus, jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Itulah yang kenapa search strategi mesti dilaporkan supaya orang tahu bahwa yang kita cari itu udah exhaustif ya, udah menyeluruh, udah mendalam, udah luas, sehingga dipastikan tidak ada yang tertinggal gitu ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, Prisma, bagaimana Prisma protokol? Nah, ini juga penting. Ya, ini juga penting, Prisma protokol ya. Prisma protokol nanti karena ini kita bidang kesehatan, maka apa namanya? Ada protokol. Protokol itu aturan ya, aturan main. Protokol itu aturan main. Ada aturan main yang mengatur bagaimana kita melakukan meta analisis. Nah, ada sekelompok peneliti yang kemudian memformulasikan panduan peraturan tadi itu yang disebut sebagai Prisma protokol. Ya, Prisma protokol. Nah, Prisma itu singkatan ya. Jadi preferred reporting items for systematic review and meta analysis. Jadi, kalau Anda melakukan meta analisis, wajib mengikuti Prisma protokol ini. Kenapa? Karena Prisma protokol ini adalah sebuah protokol, sebuah seperangkat peraturan yang dibuat khusus untuk melakukan meta analisis, systematic review dan meta analisis untuk bidang kesehatan dan medis. Ya, kalau Anda misalnya bidangnya politik, bidangnya komputer, bidangnya ekonomi, bidangnya pendidikan, bidangnya komunikasi, bidangnya hukum dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nggak pakai Prisma protokol, boleh, gitu ya, nggak pakai. Tapi karena Anda ini sekolahnya adalah bidang kesehatan, gitu ya, ilmu kesehatan masyarakat, yang mana itu adalah bagian daripada ilmu kesehatan secara umum, maka ketika kita melakukan meta analisis, wajib hukumnya ya, wajib hukumnya mengikuti Prisma protokol ini. Apaan sih itu Prisma protokol? Kan begitu, ya kan? Bagaimana mengikutinya? Kan begitu pertanyaannya. Nah, oleh karena itu Prisma protokol itu artinya begini, Bapak Ibu sekalian, begitu kata si Prisma, bukan Risma ya, Prisma. Kata si Prisma, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melakukan systematic review dan meta analisis, gitu ya, nanti di papernya tolong dong tampilin konten berikut ini, gitu. Tolong tampilkan, tolong tuliskan, tolong narasikan, tolong laporkan konten-konten di bawah ini. Apaan aja? Yang pertama tuh, studi rasional. Ya, tujuannya apa? Ya, motivasinya apa? Masalah penelitiannya apa? Gitu ya, itu studi rasional. Berikutnya studi eligibility kriteria. Kriteria-kriteria yang dipakai untuk memilih paper-paper yang akan di-include ke dalam meta-analisis.
Berikutnya apa? Search strategi harus dilaporkan, wajib. Anda nyarinya di database apa? Parameter pencariannya apa? Waktu pencariannya berapa lama? Bahasa yang dipakai apa dan seterusnya. Itu semua diceritakan, ditulis, diceritain, ditulis, diceritain. Berikutnya moderator variabel. Variabel-variabel yang Anda pakai nanti apaan aja gitu. Itu diceritain. Kemudian dari variabel itu kira-kira adakah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel itu? Diceritain semuanya. Kenapa memilih variabel itu? Diceritain. Gitu ya, semuanya diceritain. Berikutnya risk of bias, resiko daripada bias. Itu semuanya diceritain. Biasnya apaan aja? Ada bias publikasi, ada bias studi selection, ada bias metodologi, ada bias quality assessment. Nah, seperti itu. Itu semuanya diceritain. Bias-bias apa saja yang Anda lakukan agar tidak terjadi. Gitu. Teknik apa yang Anda lakukan agar bias ini tidak terjadi. Itu risk of bias. Resiko terhadap penyimpangan. Ya, penyimpangan-penyimpangan. Misalnya publication bias. Supaya tidak terjadi publication bias, saya melakukan pencarian misalnya di dua database, misalnya yaitu Scopus dan PubMed. Kenapa? Karena Scopus ini adalah database yang paling banyak, sementara PubMed database yang paling banyak dipakai untuk bidang kesehatan. Seperti itu. Ya, sehingga harapannya dengan menggunakan dua database ini, Scopus dan PubMed, dapat dihindarin apa namanya resiko bias terhadap publikasi gitu. Jadi semuanya diceritakan resiko bias. Berikutnya apalagi resiko bias tadi selection. Nah, untuk mengurangi bias studi selection saya menggunakan sejumlah kriteria antara lain bla 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 bla. Nah, gitu. Quality assessment. Nah, untuk itu kami melakukan quality assessment yang terdiri dari 2 orang reviewer. Gitu ya, diceritain semuanya. Berikutnya statistical approach ya. Statistical approach artinya apa? Kita nanti di dalam melaporkan, mengambil kesimpulan itu menggunakan statistik. Gitu ya, menggunakan statistik. Nah, Prisma protokol tuh itu. Jadi ini semua harus dimaktubkan. Ya, nanti di laporan ya, di laporan PowerPoint ini semua wajib dimaktubkan. Wajib ditulis. Ya, cukup satu apa? Satu slide gitu ya, kecuali statistikal nanti slide-nya agak banyak karena kan nanti ngikutin uji statistik yang dipakai gitu ya. Oke, kita lanjut next. Komponen-komponennya apa aja di meta analisis yang perlu dilaporkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan kita ngomongin yang ini yang statistical approach gitu ya, karena kita menggunakan meta analisis itu menggunakan statistik, maka apaan aja uji statistik yang wajib dilaporkan gitu ya. Oke, ini ya apa aja sih komponen yang wajib dilaporin? Lah kali yang ini apa? Ini yang meta analisis terkait Prisma protokol. Kalau yang ini terkait uji statistiknya, gitu ya. Jadi nanti ini semua harus dilaporkan, gitu ya. Ini semua harus dilaporkan. Oke. Nih ada 3 yang mesti dilaporin. Ya, ada 3 uji statistik yang wajib dilaporkan. Ini ada 3. Yang pertama study heterogeneity, ya heterogeneity, ya heterogenitas daripada paper yang kita meta analisiskan. Ya, harapannya jangan sampai terjadi heterogenitas. Jangan terjadi heterogenitas. Idealnya apa? Paper-paper yang kita lakukan meta analisis itu homogen. Ya, idealnya homogen atau tidak terjadi heterogenitas. Gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu dilaporkan. Uji statistik heterogenitas itu ada 3. Ada 3 uji statistiknya. Yang pertama Q statistik, yang kedua I square, yang ketiga tau square. Paham ya? Ada 3 ya. Q statistik, I square, sama tau square. Ini semua wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan, nggak boleh ditolak. Saya cuman I square doang, nggak boleh. Semuanya harus dilaporin. Ya. Targetnya harapannya tidak terjadi heterogenitas, gitu ya.
Studies itu apa artinya? Paper-paper yang kita pakai. Jadi kalau di situ ada kata-kata study, bukan penelitian kita, tetapi paper yang kita meta-analisiskan. Gitu ya. Berikutnya yang kedua. Ya, kelompok yang kedua yang mesti kita laporkan adalah visual effect size. Ya, effect size. Ya, effect size. Nah, ini nanti kita akan memvisualkan yang namanya forest plot. Ya, yang namanya visualisasi atau grafik yang namanya forest plot. Syaratnya apa? Tidak terjadi bias. Tidak terjadi bias. Gitu ya. Berikutnya terjadi publication bias. Ya, ini ada dua. Ya, ada dua yang kita tampilkan, yaitu funnel plot, ya, funnel plot Matikan laptop tadi Mi, ku hidup dan ini ay. Eiger Komputer. regression test. Eh, Eiger regression test. tadi Jadi kalau nanti harapannya apa? Tidak terjadi publication bias. Jadi ada berapa uji statis yang ditampilkan? 1, ya kan? 2, ya kan? 3, gitu ya. Terus 4, terus 5, terus 6. Ada 6. Ya, ada 6 uji statistik. Dari 6 itu 2 gambar. Ini gambar loh ya. Ini gambar. Apa namanya? Grafik. 4 angka-angka, 2 grafik. Jadi total 6. Ya, ada 6 nih yang wajib dilaporin kalau Anda membangun atau membuat meta analisis. Masing-masing ada harapannya. Di studi heterogeneity harapannya tidak terjadi heterogeneity. Di visual effect size tidak terjadi bias. Di publication bias tidak terjadi publication bias. Gitu ya, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini maknanya ini semua nih, maknanya nih Q square, I square sama tau square. Ya, harapannya Q square itu harapannya nanti yang Anda lihat Q square itu P value-nya ya. Ya, Anda lihat P value. Harapannya P value-nya gede. Ya, nanti harapannya P value-nya besar di atas 0,05. Ya. Nah, ini memang Q square ini punya masalah kalau datanya kecil. Datanya kecil itu apa? Papernya sedikit. Ya, paper yang kita meta analisis sedikit. Nih biasanya Q square ini nggak akurat. Itu makanya dia ada 3, ada Q square, I square, sama tau square. Gitu ya. I square ini nanti dia dalam persen. Jadi semakin mendekati 0 semakin bagus. Ya, semakin bagus. Berarti nanti dia low, moderate, high variance. Gitu ya. Harapannya persennya itu di bawah 25 lah gitu ya. Pokoknya mendekat, semakin kecil semakin bagus. Tau square juga sama. Harapannya mendekati 0. Ya, tau square harapannya mendekati 0. Kalau Q square ini nanti harapannya P value-nya di atas 0,05. I square harapannya mendekati 0. Tau square harapannya mendekati 0. Jadi kalau Q square P value-nya di atas 0,05, I square-nya mendekati 0, tau square-nya mendekati 0, maka kesimpulannya no heterogeneity. Terus kalau terjadi heterogeneity gimana? Ini gagal ya, salah satu nggak apa-apa. Yang penting salah satu memenuhi syarat. Tiga-tiganya memenuhi syarat gimana ya? Bagus, gitu ya. Berikutnya visual effect size tadi ya, forest plot. Nah, dia jadi memvisualisasikan rangkuman effect size yang sedang kita uji. Misalnya, saya pengen tahu meta analisis korelasi antara A dengan B. Nah, forest plot itu akan mensummary, ya, akan menggabungkan korelasi A dan B dari berbagai paper yang kita meta analisiskan, gitu ya. Berikutnya publication bias, tadi ada funnel plot sama ada Eiger regression test. Gitu nanti kita coba. Ya, nah ini contoh-contoh papernya ya, ada begitu banyak. Ya, ada begitu banyak. Ini terakhir saya cari tahun 2021 atau 2020 ya, ini paper-paper baru ada banyak. Ya tuh judul-judulnya ada banyak. Nah, perhatikan nih, saya punya contoh kasus. Nih ya, ini sampai hari ini belum dibikin juga nih papernya. Ini contoh kasus apa namanya? Saya pengen menguji ya, pengen melakukan meta analisis asosiasi antara hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku pencarian kesehatan ya di antara orang dewasa, adults gitu ya. Saya pengen tahu hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku pencarian informasi pada orang dewasa.
gitu ya. Saya pengen nyari hubungannya gimana. Berarti yang saya inspek adalah korelasi ya. Yang saya inspek adalah korelasi. Berarti saya harus mencari paper-paper yang menguji hubungan antara health literacy dengan information seeking behavior. Ya, nanti saya kumpulin tuh paper-papernya. Dan dia harus melaporkan korelasi. Dia harus melaporkan korelasi dan orang dewasa respondennya. Ya, kalau misalnya ada respondennya yang masih anak-anak, ya saya exclude, harus orang dewasa. Orang dewasa ya umurnya 20 ke atas lah ya. Oke, kita coba. Nah, ini yang saya sebut tadi. Search strateginya saya laporkan. Database-nya saya ambil 2, Science Direct sama PubMed. Science Direct sama PubMed. Kok Scopus enggak? Karena kita nggak ngelanggan. Ya, kita nggak ngelanggan. Kalau Anda nggak ngelanggan, ya udah. Science Direct sama PubMed boleh. Ya, kalau Anda nggak ngelanggan Scopus, Science Direct dan PubMed. Search string-nya apa? Health literacy and information. Ya, and information. Publication year 10 tahun, 2010 sampai 2020. Saya kasih tahu, early May 2020, awal Mei saya retrieve. Tipe papernya apa? Artikel paper, bukan survei paper. Jadi dia harus paper yang benar-benar menguji hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku pencarian informasi. Bukan paper review ya, paper yang benar-benar memang menguji. Dia melakukan survei ke responden. Bukan survei paper tuh maksudnya review paper, bukan review paper. Apa? Meta analisis apa? Lagi kuliah. Nah, Nggak baru buka. Baru buka. Baru Ya, ada tugas bocor lagi. kelompok meta analisis apa ya? Emang udah mulai kuliahnya? Dari jam 3 kali. Bocor. Ibu Fitri Amalia. Bocor Itu suaranya. adminnya coba di mute. Lupa ini orang-orang. Ya. Lupa ya, kalau Zoom-Zooman itu kita cek, kita mute nggak gitu ya. Oke ya, berikutnya tadi yang mesti dilaporkan kan tadi eligibility kriteria ya, inklusi eksklusi ini yang kita laporin. Inklusinya, study desainnya harus cross seksional. Jadi kalau bukan cross seksional saya nggak ikutkan gitu ya. Variabelnya yang harus terlibat apa? Health literacy dan health information. Bisa health information seeking, bisa health information access, bisa health information behavior, kan sama aja tuh. Seek, access, behavior itu sama, satu makna. Gitu ya. Eksklusinya apa? Dia tidak melaporkan korelasi. Ya karena uji hubungan kadang orang nggak ngelaporin korelasi, judulnya hubungan, ngelaporinya misalnya odd ratio, kan bisa odd ratio atau chi-square, ya kan bisa. Nah oleh karena itu harus melaporkan korelasi. Nah ini kita laporkan. Oke berikutnya, nah ini yang disebut sebagai Prisma Flow Diagram. Ya Prisma Flow Diagram. Saya ambil identification, tahapan identification, saya ambil PubMed ada 143 paper. Yang ini dicemplunginnya ya. Parameter pencariannya di PubMed ya. Coba sekarang kita cari di PubMed ya. Beneran nggak dapatnya segitu ya sebentar. Itu kan tadi 2000 berapa? 2020 ya. Kita cari di PubMed ya. Yuk perhatikan. Tadi apa parameter pencariannya di PubMed? Title-nya health literacy, title ya. Information title ya. Perhatikan nih, saya di PubMed. Yuk perhatikan nih. Di sini jangan all field. Saya pilih title nih. Title. Apa tadi title-nya? Health literacy. Karena dia apa itu? 2 kata maka diapit dengan kutip. Ya, health literacy. Health literacy, klik add. Dan ini temennya N ya, harus N tadi kan, lihat. N, ya kan? N information only ya, title ya. Lihat di sini N, AND. Tambahin di sini title ya, tetap title ya. Information. Jadi ya lihat. Nah, lihat pencariannya kayak gini. Health literacy title and information title. Health literacy title and information title. Di PubMed. Nanti saya coba nyari juga di Science Direct yo. Nanti Science Direct nyarinya gimana? Nanti saya demoin. Perhatikan. Semuanya perhatikan. So nanti Anda ikutin caranya. Topiknya aja ganti, terserah. Mau tentang stunting sama apa? Misalnya stunting dengan kekurangan gizi, misalnya merokok dengan penyakit paru-paru, I don't know. You try. 2 variabel aja ya.
terkait dua variabel, hubungan dua variabel. Saya kan dua variabel ini, health literasi dan health information seeking behavior. Ya, kok nggak ada seeking behavior-nya? Karena dia termaktub di sini, sudah termaktub. Oke ya, sudah dua dapat ya. Kita klik search. Cerut. Nah, dapat berapa biji? Ada 245. Waktu itu tahun 2020, Mei 2020, saya waktu itu nyarinya Mei 2020 ya. Ada berapa biji? 143 naik ya. Naik ya. Naik sekitar 100. Wow, lumayan ya. Padahal cuma 2 tahun tuh. Udah naik 100 paper. Luar biasa. Lihat, health literasi, health literasi, information seeking behavior, dapat semua. Health literasi, health information technology adaptation, health literasi, health information. Nah, nanti kalau yang ini nggak boleh nih, jangan di-include nih. Kenapa? Dia systematic review kan? Jangan di-include nih yang ini nih. Tadi kan saya bilang, bukan survei paper, bukan survei paper. Survei paper tuh maksudnya paper review ya. Bukan paper review ya, saya ganti tuh. Surveinya ganti review, bukan ya. Jadi yang ini nanti nggak diikut nih, yang ini nggak diikut nih, gitu ya. Nah ini ikut, ya kan? Ini ikut tuh, lihat judulnya, mantap ya. Ini paper ini 2022, waktu saya bikin dia belum nongol, gitu ya. Dan seterusnya, ya. Oke lanjut. Itu tadi PubMed, sekarang di siapa itu namanya? Di Science Direct ya, cara nyarinya sciencedirect.com. Science Direct. Nah, waduh, harus login ya. sciencedirect.com. Nah, ketik sciencedirect.com. Aduh, don't proxy design. Oke. Nah, ini Science Direct tampilannya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya jangan langsung di sini. Ya, brutal itu namanya. Kita klik advanced search kayak tadi di PubMed juga kan kita ngetiknya di advanced search ya. Kita ngetiknya di advanced search, selalu di advanced ya, advanced. Klik advanced. Mana tadi? Show field, all field. Nah, di title tadi kan. Health literasi, literasi. Kalau dia langsung aja di sini and gitu. N-nya udah gede ya. And information gitu, nggak usah ada title-titlenya, kan ini udah title nih, ini udah title tuh, gitu ya. Health literasi and information gitu ya. Health literasinya karena 2 kata, jangan lupa diapit tanda kutip, dah kayak gitu. Search, cerut. Ada berapa? 55. Waktu itu ada berapa saya nyari? Ada 32, lumayan gitu ya. 250-an tambah 55 udah jadi ada 300 paper tuh. Lumayan. Sementara saya papernya tadi total cuma berapa? 165. Remove. Kan ada duplikat nih. Sangat mungkin ada di PubMed, ada di Science Direct. Jadi yang sama-sama di remove. Ternyata ada 23. Sehingga total papernya sekarang cuma 152. Maka dari 152 ini 108 yang saya buang karena tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang mana? Kriteria yang mana? Kriteria yang ini. Nih. Gitu ya. Kriteria itu. Dibuang 108, tinggal 44. Dari 44 saya download. Karena tidak mengelapirkan korelasi. Ini kan wajib korelasi. Gitu ya. Enggak korelasi 40, sehingga total cuman ada 4. Ya. Cuman ada 4. Gitu ya. Nah, kemudian paper yang 4 tadi itu kita download. Ya, kita download. Ya, yang ini yang kita download ini masih judul dan abstrak loh ya. Yang kita download ini judul dan abstrak, judul dan abstrak. Nah, kita mulai download papernya itu yang ini, 44 paper ini yang kita download PDF-nya. Jadi 143 dan 32 ini bukan full text-nya, cuman judul dan abstrak. Mulai kita lakukan total ini di sini ketika tahapan eligibility, gitu ya. Ketika tahapan eligibility, gitu ya. Baru kita baca keseluruhan paper. Kalau dia tidak melaporkan korelasi, tendang. Ternyata ada 40 sehingga cuma 4 paper. Nah, dari 4 itu kita ekstrak siapa pengarangnya, tahun publikasinya tahun berapa,
jumlah sampelnya berapa pada paper tersebut, korelasinya gimana, desain penelitiannya gimana, cara nguji HL-nya gimana, cara ngukur health information seeking behavior-nya gimana, rata-rata umurnya gimana. Itu yang kita ekstrak. Yuk kita ekstrak satu persatu. Perhatikan. Paper pertama, nih judulnya. Perhatikan. Ini judulnya paper pertama. Nah, ini judulnya. Association of Health Literacy with Health Information Seeking Preference. Ya, itu sama lah. Health Seeking Information Seeking Behavior, Seeking Preference sama ya maknanya. In older people. Saya kan adult. Adult sama older people sama itu kan. Orang-orang tua juga kan, orang dewasa. Oke. Jadi nggak harus katanya sama plek. Selama maknanya sama, itu bisa kita pakai. Gitu ya. Health Literacy match, ya kan? Health literacy match, health information seeking preference, yaitu sama lah sama health information seeking behavior, preferensi sama perilaku sama. Older adult, saya older people sama. Oke, ini papernya ini tahun 2017. Ya, yuk saya cari. Pertama kan tadi saya mencari studi desain, number sampel sama usia rata-rata. Oh, dia bilang studi desainnya cross sectional studi design, berarti dia cross seksional. Cocok nih. Saya kan tadi nyarinya studi cross seksional kan? Cocok. Ya kan? Sampelnya ada berapa? 129. Rata-ratanya ada. Di sini ada rata-ratanya. Age, mean, standar deviasi ini berarti mean 79 rata-ratanya. Dapat paper pertama. Berikutnya, dia ngukur health literasi sama health information seeking behavior-nya gimana? Ternyata ada di judul tentang data collection. Saya baca health information seeking, dia ngukurnya dengan cara The Autonomy Preference Index. Ya, information seeking behavior-nya dengan alat ukur namanya Autonomy Preference Index, karangan si ND tahun 89. Ya, dia pakai ini. Sementara health literasinya dia menggunakan health literacy was measured using SKHLT. Ya, short form of Korean. Ini berarti anunya di Korea ya. Respondennya? Functional health literacy test. Dia pakai saya catat. Berikutnya, berapa nilai korelasinya kita catat di sini. Ini nilai korelasinya titik 24, berarti nilai korelasinya 0,24. P-value-nya 0, atau titik itu berarti 0, ya. Titik itu 0, ada kadang nggak dikasih tulisannya. Titik 77 berarti 0,77 gitu ya. Nah, dapat paper pertama. Semuanya udah saya dapetin paper pertama ya. Semuanya udah saya dapetin ya. Judulnya ada, pengarangnya ada, tahun terbitnya ada, studi desain ada, jumlah sampel ada, usia rata-rata ada, cara ngukur information literasi ada, cara ngukur information seeking ada, korelasinya dapat paper pertama. Ya, tadi kan ini yang mau saya cari. Saya mau kumpulin ini kan. Semuanya kita catat nih. Semuanya kita ekstrak dari paper yang eligible tadi. Gitu ya. Paper kedua sekarang. Paper kedua. Oke, ini judulnya Mediation Effect of Medication Information Processing, sama aja itu. Processing sama literasi, gitu ya. Ya, ini judulnya dapat, pengarangnya dapat, tahunnya dapat. Yuk. Studi desainnya apa? Cross sectional survey. Oh, cross sectional. The mean age was bla 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 bla. Oh, ini rata-ratanya. Number of sample a total of 305 partisipan. Oh, jumlah sampel. Dapat 3 komponen. Berikutnya, cara ngukur health literasinya. Health literasi diukurnya dengan cara ini, Rapid Estimate Adult Literacy in Medicine, RILM. Information seeking gimana? Oh, dia nanya sendiri. Oh, berarti dia bikin kuesioner. Bikin kuesioner sendiri. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan ada alat ukur khusus ya. Kalau dia bikin kuesioner sendiri. Tapi kalau HL dia pakai RILM. Kalau yang tadi kan SKHLT. Gitu ya. Oke, itu beda pengukuran gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu yang makanya kita catat untuk nanti kita laporkan. Terus korelasinya literasi information seeking behavior kok sama persis. Berapa nilainya? 0, ini kan 6. 3 dan 6. Ini 6. Nah, di sini berarti 0,16. 0,16. Bintangnya 2 berarti p-value-nya di bawah 0,001. Dapat paper kedua. Paper ketiga. Judulnya health literasi dapat, ya kan? Pengarangnya ada. Studi desainnya apa? Cross seksional, dapat. Jumlah sampelnya 180, dapat. Rata-rata umurnya dapat.
Berikutnya cara mengukurnya health information. Oh, dia pakai survei sendiri, berarti kuesioner. Health literasinya dia pakai newest vital sign. Oh, berarti pakai NVS. Gitu ya, dicatat semuanya. Berapa nilai korelasinya? Internet use sama dia variabelnya internet use ya, sama kan information seeking-nya melalui internet, berarti internet use. Jadi kadang nggak sama persis nama variabelnya ya. Jadi kita melakukan pemaknaan. Dapat ya 0,32. P-value-nya kecil banget ya, bagus nih. Paper keempat ya, nih paper keempat ya kan. Oke, studi desainnya cross sectional dapat. Jumlahnya 950 respons wall finally included dari 1000, berarti 950. Jangan 1000 karena ada sekian yang hilang. Rata-rata umurnya, oh dia nggak ngasih tahu. Oh average rate-nya ini nih. Oh dia nggak ngasih tahu, sorry. Dia nggak ngasih tahu. Dia nggak ngasih tahu. Ya dia nggak ngasih tahu. Maka kita tulis not available NA. Ukurnya health information seeking pakai kuesioner. Kalau health literasi pakai KLS. Korean, ini sama-sama Korea ya. Jadi ada 2 penelitian dari Korea. Berapa nilai korelasinya dapat? Nih 2,11 ya, 0,211. Dapat nih saya tabulasi. Ya, saya tabulasi. Year tahunnya, NI itu jumlah responden, RI itu korelasinya, studi design, HL measure, InfoSeek measure, rata-rata umur. Itu ya. Dapat. Nah, nanti data tadi masukin ke CSV ya. Oke, masukin ke CSV. Sebentar, saya punya CSV-nya. Nah, kayak gini nanti CSV-nya. Bentar. Aduh, piye itu? Nah, kayak gini CSV-nya saya catat ya. Sebentar, meta. Nah, ini sebentar saya buka dulu CSV-nya. Nah, ini dia. Udah kelihatan? Nah, ini dicatat meta-analisisnya, autornya, year-nya, NI, RI, studi design, HL measure, dicatat. Ya, catat di Excel. Catat apa adanya. Gitu ya. Saya dapat 5 ya. Terakhir saya dapat 5 si Taylor. Ya, sehingga totalnya ada 5 gitu ya. Nah, setelah itu saya buka Jamovi. Perhatikan nih saya buka Jamovi ini. Ini nanti habis ini sesuatu yang menarik nih, perhatikan. Saya buka Jamovi. Ya, gimana cara ngolahnya? Pakai Jamovi. Nah, pakai Jamovi. Tunggu sebentar, Jamovi-nya lagi buka. Jamovi kalau bisa install ya. Nanti hasil Jamovi-nya ditampilin tuh di PowerPoint-nya. Langkah-langkahnya, hasilnya, interpretasinya. Udah mulai tampil, perhatikan. Nah, untuk bisa melakukan meta-analisis di Jamovi, Anda harus menginstal library major ini. Ini kalau udah ada major, berarti saya udah nginstal ya. Kalau belum ada major kayak gini, Anda klik ini yang plus. Modul ini diklik, pilih Jamovi library. Tunggu sejenak. Cari yang major. Ya, cari yang major nih. Ya, major ya. Cari yang major, klik install. Kalau Anda belum masih tulisan install, Anda tinggal klik aja. Kalau saya ini udah keinstall, ini ada tulisan update, berarti dia bisa diupdate. Saya update dulu ya. Nah, saya update dulu biar dia nanti library-nya yang terbaru. Saya belum tahu nih library yang terbaru. Mudah-mudahan tambah bagus. Yuk, perhatikan. Anda install dulu ya. Nanti ini tergantung kecepatan internetnya. Nah, ini lagi install. Karena saya udah pernah install sebelumnya dan ternyata si Jamovi ada perbaruan, maka tombolnya berubah jadi update. Nah, ini lagi ngupdate saya ya. Nanti Anda install dulu ya. Library major meta analysis for Jamovi. Oke, kita tunggu sejenak. Ya, bentar lagi selesai. Yo, perhatikan nih, nanti UAS-nya bikin meta analisis yo.
Sumber datanya dari Science Direct sama PubMed aja ya. Samain Science Direct dan PubMed. Samain aja. Oke, udah ke update. Installed. Kalau udah ke update ya installed. Oke, yuk caranya nih. Sekarang nanti otomatis nongol library major di analisis major. Otomatis nongol. Oke, kita open dulu datanya. File, open, kemudian disk PC. Pilih disk PC, kan tadi ada di komputer saya ya. Ini browse. Ya, klik browse. Di mana datanya tadi? Di sini nih, HL Metalis Infosignium. Open. Lagi opening. Nah, ini dia datanya. Author, year, NI, RI. Nah, NI ini kan nomor sampel. Ini harusnya tipenya bukannya nominal ya, tipenya harusnya gambarnya penggaris. Cara gantinya gimana? Double klik di sini. Ganti, jangan nominal, tapi continuous. Lihat, udah penggaris. Dah, yang lainnya udah bener. Ya. Dah, tahun walaupun angka nggak masalah. Karena kita nggak akan proses. Oke, udah masuk datanya, ada 5 biji. Caranya gimana? Nih, major. Major diklik, major pilih correlation coefficient. Lihat, correlation koefisien, perhatikan. Correlation mana? Yang tadi kan correlation RI ya. RI kan, masukin. Jumlah sampel yang NI kan, masukin. Studi label yang mana? Author. Nah, tuh. Otomatis ada. Tuh, berarti kan otomatis ada. Tadi kan apa? Tau square 0. Oke, I square 0%. Cakep. Q-nya P value-nya lihat di atas 0,05. Cakep. Semuanya oke nih. Tau square-nya di 0. I square-nya 0%. Q-nya P value-nya 0,348 di atas 0,05. Artinya tidak signifikan. Sehingga tidak ada heterogenitas. Dengan kata lain, 5 paper yang saya lakukan meta-analisis semuanya homogen. Cakep, kabar gembira pertama. Kabar gembira kedua, apalagi? Nah ini berikutnya, funnel plot. Lihat, yuk kembali ke PowerPoint. Tadi katanya apa yang mesti dilaporkan? Nih. Ini oke, ini oke, ini oke. Sekarang forest plot. Lihat, ini forest plot. Ini berarti nilai akhirnya RE modelnya ini 0,21. Ini dia, dapat barangnya. Berikutnya apa lagi forest plot dapat? Publication bias, funnel plot sama Eiger. Yang mana funnel plot? Ini funnel plot. Kan menyebar secara rata kan? Berarti nggak ada publication. Eigernya mana? Ini Eiger. Atau tau square gitu ya. IQ. Nah, oke, Q-nya di sini P value, Q gitu ya. Perhatikan cara nulisnya gini. Gitu ya, enter. Q-nya berapa? 4,454, P value-nya berapa? 0,348 gitu ya. I square-nya berapa? 0% yo. Tau square-nya piro? 0 ya. Nah, perhatikan. Bisa ya bikin kayak gini ya. Q 0,4, P value 0,38, I square, I gede, square-nya tanda gini ya. Shift 6 di keyboard, Shift 6. Tau square, taunya T-nya gede. Nah, samain. Tau square-nya 0. Oke, perhatikan. Yuk, this is menariknya. Anda udah pernah dengar enggak? Chat GPT. Pernah dengar Chat GPT? Belum, Pak. Waduh, ketinggalan zaman ini. Chat GPT. Pernah, Pak. Oke, perhatikan. Saya pakai Chat GPT. Perhatikan. Tapi Anda harus hati-hati ya, jangan apa adanya. Yuk. Tahu, Pak. Oke, nih perhatikan. Chat GPT Anda login dulu ya. Login gratis. Nih sekarang nih masih gratis. Nih ya. Perhatikan nih. Saya minta penjelasan kepada Chat GPT dari hasil meta-analisis saya. Perhatikan. Bagaimana saya minta tolong Chat GPT membantu saya.
ngasih tahu insight-nya. Perhatikan. Berikan penjelasan gitu ya terkait hasil meta-analisis dari tabel berikut ini. Kalau mau ke bawah shift ya, tekan shift enter. Jangan enter, kalau enter nanti dia langsung eksekusi. Shift enter. Shift terus enter. Masukin yang tadi itu yang udah saya buat. Nah, gitu ya. Dah, berikan penjelasan terkait hasil meta-analisis pada uji heterogenitas. Ya, tuh kayak gitu tuh. Pokoknya kalau kita ngasih infonya lengkap, dia nanti bisa jelasin dengan baik. Perhatikan nih, ini mesin loh. ChatGPT itu mesin, bukan manusia, bukan profesor, mesin. Enter yo, sampai sini enter. Cerot. Perhatikan, dia lagi mikir dia. Ini tergantung koneksi internet. Loh, mantap nggak tuh? Canggih nggak? Coba tuh, tonton. Coba. Tuh. Canggih nggak? Coba lihat. Asik ya, nanti kita tinggal narasiin ya. Tinggal nyemplungin ke paper. Canggih nggak? Tuh. Ya kan? Tapi nanti Anda nggak boleh apa adanya. Anda narasiinnya sesuai kebutuhan ya. Masukin ke papernya sesuai kebutuhan. Jangan semuanya Anda cemplungin, yang ngaco kalau semuanya. Kan Anda nggak perlu jelasin ke orang, ki adalah bla bla bla, nggak perlu. Tuh, lihat dia ngasih penjelasan. Can you imagine that? Canggih si ChatGPT ini untuk asal kita memprovide permintaan dengan lengkap konteks dan datanya. Loh, canggih toh? Canggih toh? Nanti abis ini saya kasih lihat lagi sesuatu yang lebih canggih lagi. Ini tergantung koneksi internet. Nih, canggih. Bayangin, so you don't have to me to explain. You can ask ChatGPT to explain the result and you can summarize by yourself and put it to your paper. Oh, canggih kan? Canggih kan? Loh. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa Anda ambilnya dari situ aja. Loh, canggih. Bahwa variasi dalam hasil studi dapat dijelaskan oleh faktor acak gitu kan, menunjukkan bahwa hasil studi cenderung konsisten. Konsisten itu berarti homogen ya, tidak terjadi heterogen. Nah, secara umum dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa perbedaan yang ada antara studi yang digabungkan tadi itu yang ada 5 paper ya. Meta-analisis merupakan hasil dari faktor acak dan hasil studi cenderung konsisten satu sama lain. Gitu. Nah, ini kan masih kurang mantep nih, nanti saya kasih lagi. Ini kan masih panjang tuh ceritanya, panjang lebar. Nah, selesai dia narasiin tuh. Canggih kan? Anda bisa belajar dari sini ya. Yuk, sekarang saya minta gini, buatkan satu paragraf. Loh, saya minta to the point. Satu paragraf untuk meringkas interpretasi tadi. Loh, canggih ya. Itu kayak minta sama asisten saya jadinya. Tuh. Loh, canggih ya. Loh, asik toh. Ini yang dicemplungin ke dalam paper. Ya kan? Canggih, cerdas. Lebih cerdas dari kita, jangan-jangan. Tuh, ini anak S1 malah lewat ini. Ya kan? Nah, Bapak izin bertanya, Pak. ya, ya. Pak, itu bukanya di Google aja langsung kayak gitu ya, Pak Loh, ya? kok Google ini browser, bukan iya. Google. Ya, browser maksudnya, Pak. Iya. Oh, gitu. Oke, Pak. Iya, gratis ini. Bentar lagi bayar, mumpung masih Oh, gratis. oke, makasih ya, Kalau Pak ya. Anda kurang puas, coba Anda tinggal minta lagi, tinggal regenerate respon, tinggal regenerate. Kalau ini kurang puas nih, kurang mantap, regenerate respon, tinggal diklik. Nah, dia akan respon ulang. Hasilnya nggak sama, bisa jadi beda, dan bisa jadi Anda bisa nyari mana yang paling bagus. Tuh, udah beda kan sama yang tadi kan? Iya kan? Tuh, udah beda kan sama yang tadi kan? Dia tuh cerdas banget ini. Tuh, mantap kan?
Tuh, lihat beda kan sama yang tadi kan? Canggih nggak tuh? Tuh, saya pertajam lagi. Saya pertajam lagi. Kaitkan hasil tersebut dengan homogenitas studi yang ada. Gitu ya, perhatikan tuh. Saya tambahin ya. Dengan homogenitas studi. Karena meta-analisis mensyaratkan adanya homogenitas dari studi yang digabungkan. Loh, perhatikan tuh. Saya lebih tajam lagi. Enter. Tuh. Nah, sih dia. Iya kan? Tuh. Oke, satu udah bisa tuh, ya kan? Nggak perlu repot nanti. Oh, tinggal Anda ikutin, ya kan? Tapi tinggal dimainkan. Tuh. Tuh, cakep kan? Cenderung homogen kan? Cakep kan? Ya, mantap kan? Loh, asik. Dapat 2 paragraf. Masuk ke paper. Tabelnya taruh, kata-kata deret taruhin paper. Mantap kan? Le, canggih. Syaratnya kitanya juga canggih. Kalau kitanya meong, dianya juga meong. Kalau kitanya canggih, dia juga canggih. Mantap ya. Tuh, asik dapat 2 paragraf saya buat dimasukin ke paper. Iya kan? Tuh, mantap ya. Itu yang pertama ya. Yuk perhatikan. Berikutnya yang ini. Berikutnya yang ini nih. Yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Perhatikan. Saya bikin tabelnya gimana kalau yang itu? Bikin tabelnya gini. Itu kan estimate-nya 0,21 ya. Nih, estimate-nya kan 0,21 kan? 0,21 kan? Ya. 0,21 lower upper. Oke. Yo, perhatikan nih, perhatikan. So, estimate gitu ya, estimate, koma, lalu SE, koma, Z, lalu P. P-nya Anda jangan P doang ya, P value, koma, CI lower bound, koma, CI upper bound, enter, ya toh, boundnya ini huruf kecil, ya, meskipun dia cerdas, Anda salah, SE-nya berapa? 0,210, SE-nya 0,0239, Z-nya 8,80, P value-nya 0,0, yang lebih kecilnya nggak usah, ketikanya 0,001, lower bound-nya 0,163, upper bound-nya 0,257. Oke, begitu caranya, paham ya? Copy, kita kasih konteksnya apa ini? Konteksnya ini, yuk, nanyanya bagaimana? Bisa nanyanya? Bisa nanyanya? Nih nanyanya, berikan penjelasan dari hasil apa namanya meta analisis berikut ini ya dari uji random effect model dengan 5 studi. Titik 2. Shift enter ya. Nah, uji random effect. Nah, dari model dengan 5 kan tadi studinya kan 5 studi ya. Tuh, masukin kayak gitu. Oke? Enter ya. Mikir sejenak dia. Ini dia mikir lama karena tergantung koneksi internetnya. Dia mikir dulu tuh. Ayo lu, mikir dulu. Lu canggih. Cerdas. Canggihnya dia bisa tahu SE itu standard error. Canggih. Tuh, menunjukkan bahwa kelompok intervensi memiliki hasil yang lebih baik sebesar 0, dibandingkan dengan kelompok
kontrol gitu ya. SE standar error, tahu tuh SE standar error, gembel ya, padahal saya nggak kasih tahu SE itu apaan. Nah, nah, canggih kan, dia bisa memberikan insight setiap angka, bisa memberikan insight setiap angka. Wow, canggih ya, diceritain satu persatu, Z itu apa, semuanya diceritain. Canggih ya, canggih, kita bisa belajar dari sini, asal kita nanyanya bener, gitu ya. Mantap toh. Bahasa Indonesianya juga halus. Anda paham kan yang dia tulis kan? Enggak, bukan bahasa robot kan? Bahasa Indonesianya halus, canggih. Ya, oke. Tapi hati-hati, kita nggak bisa percaya sepenuhnya ya. Saya tahu yang dia tulis ini bener ya, karena saya punya basic pengetahuan sebelumnya. Tapi kalau yang nggak tahu kan bingung juga nih bener apa salah ya. Tapi so far ini bagus. Nah, canggih ya, bisa ngasih ilmu ke kita. Tuh. Anda harus hati-hati ya, nanti ketika pakai ini, nanti Anda harus diskusi sama expert juga. Ya, kalau Anda nggak tahu ini benar apa salah, Anda harus diskusi. Kalau kata expert, iya benar, oke, terima. Karena bisa jadi narasi dari dia itu belum, nggak semuanya benar. Dia juga mesin, dia punya kelemahan. Jadi jangan langsung cemplungin ke paper, Anda harus diskusi sama expert. Ini benar nggak kalimat ini? Gitu ya. Soalnya bisa jadi kalimat dia ada yang salah. Gitu. Nah, tapi kalau dari kelihatan saya ini benar. Ya, tapi Anda kan belum tentu benar bikin pertanyaannya. Kalau pertanyaannya salah, ya dia juga jawabnya salah, ngaco, gitu ya. Nah, tuh canggih. Berapa paragraf itu? Gila, jadi satu paper. Tuh, dia summary ya. Secara umum menunjukkan kelompok intervensi memiliki hasil yang lebih baik. Padahal ini bukan kelompok intervensi ya, ini ada kekeliruan ininya ya. Kekeliruan pemaknaan dari dia. Nah, ini yang harus hati-hati saya bilang. Tuh. Nah, ini dia. Bagus ya. Buatkan summary-nya. Begitu doang tuh saya minta. Buatkan summary-nya. Enter. Dan dia bisa buatin summary-nya. Tuh. Cerdas enggak? Coba kalau kita diminta buatin summary-nya, mikir dulu. Bentar ya, besok baru dikerjain. Gitu ya. Nah, oke, berikutnya hasil yang lainnya. Terakhir, yang ini ya. Ini nih, Eiger regression ya. Eiger regression ya. Publication bias ya. Eiger regression ya. Perhatikan nih, saya yang bikin narasi ini. Eiger regression-nya, perhatikan. Eiger's regression, p value. Eiger regression-nya berapa? 0,391, p value-nya berapa? 0,696. Gitu ya. Eiger regressions 391. Nah, oke, saya copy. Ini ya, ini terkait publication bias assessment. Oke, publication bias assessment. Ingat-ingat loh ya, publication bias assessment. Udah kelar belum tadi di generasi? Udah kelar ya? Oke, sip. Oke, berikan penjelasan ya dari hasil uji Eiger regression untuk menilai apakah terjadi publication bias atau tidak dari tabel ini. No. Lihat, meskipun saya ada tipe-tipe, tapi cerdas dia. Tuh, meskipun saya ada tipe, tapi dia cerdas. Asal ininya benar. Nah, ya kan? Tuh. Tuh, canggih kan? Tuh, dalam tabel itu aggregation dihitung dengan nilai sekian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Tuh. Tidak terdapat publication bias. Tuh, mantap kan? Menunjukkan bahwa tidak terjadi publication bias dalam meta-analisis.
Gitu. Tuh. Mantap kan? Buatkan narasi dari semua hasil uji yang ada tadi. Loh. Gila nggak permintaan saya tuh. Ya kan? Dia bisa nginget obrolan kita sebelum-sebelumnya. Dia bisa ingat obrolan kita sebelum-sebelumnya. Semuanya diambil tuh ya kan? 0,21 kan obrolan kita sebelumnya. Ya kan? Nah, canggih. Nah, kalau gambar dia nggak bisa. Untuk sementara ini gambar dia nggak bisa. Ya, sementara ini gambar nggak bisa. Canggih nggak tuh barang. Gila, semuanya diinspek sama dia. Semuanya diinspek sama dia. Tuh, dapat. Ya kan, semuanya diinspek. Dia ingat semuanya. Dari obrolan kita pertama sampai obrolan kita terakhir. Dia bisa men-summary semuanya. Menjadi satu kesatuan. Mantap. Ya, kalau Anda kurang puas, tinggal regenerate. Regenerate, nah mantap kan dapat hasilnya. Oke, saya kira itu tugas UASnya. Jangan lupa lakukan meta-analisis. Ya, cari datanya di PubMed dan di Science Direct, variabelnya 2 aja, lalu ujinya uji korelasi. Nanti terserah mau dapat papernya ada 5 paper, 6 paper, 7 paper, I don't know, sedapatnya. Gitu ya. Kalau bisa minimal 5 gitu ya. Minimal 5 paper. Oh, saya dapatnya 11. Bagaimana? Boleh nggak? Cakep malah. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo. Ada yang ditanyakan?